Salam sehat buat teman-teman. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan cerita Bang Harvey. Setelah perjuangan yang keras, akhirnya Harvey berhasil mendekati tempat penembak jitu berada. Bagaimana aksi pertarungan mereka di dalam gameplay ini? Inilah Harvey York chapter 5420 sampai 5424. Chapter 5420. Harvey York tanpa sadar melepaskan sabuk pengaman Arlet Pagan. Dia sama sekali mengabaikan seberapa banyak keuntungan yang dia dapatkan dalam prosesnya. Kemudian Harvey York membuka pintu mobil, sambil memeluk Arlet Pagan, mereka melompat keluar. Keduanya berguling di sepanjang jalan beberapa kali putaran. Ketika mereka berada lebih dari 10 meter dari mobil, Ferrari meledak secara langsung, dan gelombang udara besar menyapu ke bahu jalan. Dor. Beberapa tembakan lagi dilepaskan. Harvey York menghindari beberapa peluru, tetapi pada akhirnya satu mendarat di bahu Arlet Pagan. Arlet Pagan mendengus dan air matanya keluar karena kesakitan. Harvey York menggulingkannya ke belakang dermaga semen di sisi jalan. Dia merobek sudut pakaiannya dan mengikat lukanya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Panggil Pangeran Gibson dan minta dia untuk membawa seseorang ke sini sesegera mungkin." Setelah mengatakan itu, Harvey York kembali berguling ke tanah, menghindari dua peluru timah, dan kemudian berlari ke gedung kantor tidak jauh dari sana. Penembak jitu itu jelas muncul untuk dirinya. Selama dia meninggalkan Arlet Pagan untuk sementara waktu, dia pasti akan aman. Dor. Melihat gerak-gerik Harvey York, penembak jitu itu pun mulai memamerkan keahliannya. Dengan jentikan senjata penembak jitu di tangannya, peluru timah menyimpang dari lintasan aslinya, bersiul ke arah tempat Harvey York. Harvey York tidak membuat gerakan yang sulit, dia bergerak ke samping untuk menghindari peluru timah pada saat-saat kritis. Dia dengan cepat berlari ke arah gedung kantor. Sial. Orang-orang negara H benar-benar menarik. Dia seharusnya adalah master seni bela diri. Di gedung kantor, orang Amerika itu menunjukkan ketertarikan di wajahnya saat ini. Dia menyalakan sebatang cerutu dan menyesapnya, lalu menginjaknya, dan kemudian menyipitkan mata ke arah Harvey York. Untuk penembak jitu seperti dia, semakin sulit target untuk dipecahkan, semakin kuat rasa pencapaian setelah membunuh. Dia mulai mengubah buckshot pada saat ini, siap untuk menghancurkan kepala Harvey York saat dia mendekat. 5 detik kemudian, penembak jitu itu mengangkat senjata penembak jitu di tangannya lagi. Dia tidak perlu membidik sama sekali, tetapi hanya menarik pelatuknya. Dor. Dengan ledakan keras, tembakan timah terbang keluar. Namun pada saat peluru itu mendekatinya, Harvey York segera menunduk untuk menghindari terjangan peluru timah. Melihat bahwa Harvey York berada di luar kognisinya sendiri, ekspresi penembak jitu menjadi sedikit cemas. Kali ini, dia langsung menarik pelatuk 6 kali berturut-turut, mengunci semua arah yang mungkin dihindari Harvey York. Pada saat ini, dia melihat tangan kanan Harvey York tiba-tiba mencuat, seolah-olah dia dengan tangan kosong menjadi pedang putih, dan langsung menangkap peluru timah yang mendekat. Setelah itu, dia melompat lurus ke depan, dan 5 peluru timah lainnya yang mengunci langkahnya secara alami hilang. Sial. Master seni bela diri. Pasti. Melihat adegan ini, ekspresi penembak jitu itu menjadi lebih serius. Dalam pemikirannya, tidak mungkin orang biasa dapat menangkap peluru dengan tangan kosong. Tapi Harvey York benar-benar melakukannya, yang menunjukkan bahwa dia memang sangat kuat. Bahkan lebih kuat dari data yang diperolehnya. Bahkan bisa dibandingkan dengan prajurit Gen Amerika Serikat. Namun, mangsa seperti itu membuat minatnya semakin terusik. Dia mengeluarkan peluru timah lagi. Kali ini, dia mengeluarkan peluru timah yang sangat tipis yang bisa dengan mudah menembus baju besi. Dia tidak percaya bahwa Harvey York bisa menangkap peluru timah itu dengan tangan kosong. Chapter 5421. Dor. Setelah mengganti buckshot yang ramping, gerakan sniper menjadi lebih lincah. Tapi sosok Harvey York melintas, dan dia bersembunyi di pintu gerbang di bawah gedung kantor. Saat berikutnya, sebuah pintu ditendang hingga terbuka oleh Harvey York. Penembak jitu menunggu Harvey York yang keluar dari pintu dengan ekspresi mengejek. Namun saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba tenggelam, karena dari sudut matanya, dia melihat sosok Harvey York berada di dekat pintu terbang dan telah jatuh di bawah gedung kantor. Dasar bajingan. Dia sangat bagus dalam hal itu. Penembak jitu terlihat marah. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Bagaimanapun, dia adalah seorang penembak jitu, dan pertempuran jarak dekat adalah kerugian besar baginya. Hanya saja, sebelum dia bisa mendekati tangga, Harvey York sudah muncul dan langsung menendangnya. Penembak jitu itu hanya bisa mengayunkan senjata api di tangannya ke arah depan, mencoba untuk memblokir tendangan Harvey York. Duar. Senjata sniper ditendang menjadi 2 bagian oleh Harvey York. Penembak jitu bergerak mundur. Dia membuang senjata sniper di tangannya, dan segera mengeluarkan senjata revolver dan langsung diarahkan ke tempat Harvey York berada. Harvey York berhenti bergerak sejenak. Dia memandang penembak jitu di depannya dengan penuh minat sambil bertepuk tangan, dan berkata dengan ringan, "Amerika. Pasti Karina yang memintamu untuk datang." Penembak jitu itu tidak menanggapi. Dia hanya menurunkan tubuhnya, siap untuk bergerak. Tidak mau mengaku atau menyangkal. Mulut yang keras. Harvey York tersenyum. Namun, aku memiliki beberapa saudara laki-laki yang sangat pandai menyiksa.
Aku akan melemparkanmu ke mereka sebentar lagi, dan aku yakin kamu akan mengatakan semuanya segera. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menggerakkan langkahnya dan melintas ke depan. Wajah penembak jitu itu tiba-tiba berubah, dan pistol di tangannya ditarik 6 kali berturut-turut. 6 peluru timah meraung, tetapi mereka dengan mudah dihindari oleh Harvey York. Melihat adegan ini, penembak jitu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi lagi. Sial. Harvey York menghela napas dan berkata, "Tidak bisakah kalian orang Amerika mengekspresikan emosimu dengan cara yang berbeda? Dalam hal ini, kamu harus mengatakan, pergilah ke toilet atau kamu mencari kematianmu. Selalu, sial. Bukankah kamu tampak sangat tidak beradab?" Penembak jitu itu masih tidak menanggapi. Dia terus mengeluarkan berbagai senjata api dari sakunya, dan terus menembakkannya ke Harvey York. Tetapi, tembakan peluru timah ini selalu bisa dihindari oleh Harvey York pada saat kritis. Ting! Sebuah senjata api C4 tiba-tiba dilemparkan oleh penembak jitu. Harvey York tidak berusaha menghindarinya kali ini, tetapi dia menginjak kaki kanannya dengan keras ke tanah. Ubin lantai yang pecah segera terbang keluar. Duar! Ledakan keras terdengar di udara, dan dinding di sekitarnya menjadi hancur. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Apakah ini langkah terakhirmu? Jika itu masalahnya, maka aku minta maaf. Kamu tidak bisa pergi hari ini." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York muncul di samping penembak jitu, dan menamparnya dengan backhand. Penembak jitu itu secara tidak sadar ingin bertarung, tetapi bagaimana kecepatannya bisa setara dengan Harvey York? Plak! Tamparan Harvey York mendarat telaj dan langsung membuatnya terbang dan jatuh dengan keras ke tanah. Ark! Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya, dan penembak jitu itu kehilangan kekuatannya untuk bertarung lagi. Pada saat ini, topeng yang dia kenakan juga jatuh. Di bawah malam, Harvey York hanya melihat matanya, seperti mata lang, tidak manusiawi. Dia sedikit menyipitkan matanya. Prajurit Genetika, Chapter 5422. Harvey York mengirim Arlet Pagan ke rumah sakit untuk menangani luka-lukanya. Setelah meminta beberapa ahli dari gerbang surga untuk merawatnya, dia kembali ke Aula Fortune. Di sana, Pangeran Gibson sudah lama menunggu. Ketika dia melihat Harvey York muncul, dia segera menyeduh sepoci teh yang enak dan menyajikannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Muda York, pria bermata lang itu telah disewa seseorang. Dia mengaku sebagai penembak jitu paling kuat di Amerika Serikat, Olka. Dia adalah eksistensi yang sangat baik di antara pejuang genetik Amerika. Dikatakan bahwa matanya bisa melihat lalat sejauh 3 km, dan dia bahkan bisa melihat bagaimana sayap lalat mengepak. Karena penglihatannya yang bagus, dia bisa menembak tanpa melewatkan satu tembakan pun. Sayang sekali, dia bertemu denganmu. Juga, dia mengikuti perintah Karina untuk melenyapkanmu. Kamu sudah menamparkan wajah Karina di restoran teh sebelumnya. Jadi setelah dia keluar, dia mengirim prajurit genetik yang dia bawa sesegera mungkin." Pangeran Gibson dengan cepat mengatakan apa yang telah dia ketahui. Meski tak jauh dari dugaan Harvey York, hal itu membuktikan bahwa tindakan Karina sangat menentukan. Prajurit genetik Amerika. Harvey York berpikir sejenak. Jika aku ingat dengan benar, para pejuang gen di Amerika Serikat harus melayani beberapa institusi misterius di Amerika Serikat. Bagaimana mungkin menjadi pengiring, pengawal, dan preman dari Karina? Pangeran Gibson berkata, "Kamu sepertinya belum tahu tentang ini Tuan Muda York. Konsorsium Loke adalah salah satu dealer senjata api terbesar di Amerika Serikat, dengan bisnis senjata api di seluruh dunia. Penampilan para pejuang gen juga memiliki karya konsorsium Loke di dalamnya. Oleh karena itu, konsorsium Loke memiliki beberapa pejuang genetik sebagai kartu truf mereka." Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Lalu mengapa dia membawa prajurit gen ke negara H? Hanya untuk menjadi kartu trufnya?" Pangeran Gibson menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga ingin tahu tentang ini, jadi aku bertanya kepada pria yang menyebut dirinya Olka ini. Menurutnya, Karina datang ke negara H, kali ini untuk melakukan bisnis senjata api yang besar. Dan pejuang genetik ini adalah komoditas terpenting dalam bisnis ini." Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa mitra dagang Karina?" Pangeran Gibson menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum sempat menanyakannya. Olka itu sepertinya perlu minum obat secara teratur, dan kita tidak memilikinya. Jadi dia pingsan karena kesakitan. Aku mengatur agar beberapa dokter dan ahli seni bela diri mengunjungi dan mencoba menyelamatkannya dan terus menyiksanya." Harvey York sedikit mengangguk. Meskipun dia memiliki beberapa tebakan tentang tujuan Karina, beberapa hal tidak dapat dikatakan tanpa bukti. Vroom. Pada saat ini, di gang yang awalnya damai di luar Aula Fortune, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil satu demi satu. Segera setelah itu, pintu yang tertutup ditendang terbuka. Orang-orang ini semuanya berkulit hitam dan hanya giginya yang sangat putih. Mereka adalah orang dari benua hitam. Orang-orang benua hitam ini memegang senjata api di tangan mereka, dan mereka semua terlihat sangat sombong. Yang pertama adalah seorang pria benua hitam dengan kepala yang besar. Dia memegang senjata api berburu di tangannya dan meraung dalam bahasa negara H yang setengah matang. "Harvey York, aku adalah Black Dog di bawah Miss Karina. Beraninya kamu mengambil orang kepercayaan Nona Karina, Olka. Aku akan memberimu 10 menit sekarang."
Lepaskan dia sekarang. Chapter 5423. Saat Black Dog berbicara, senjata berburu di tangannya langsung diarahkan dengan ekspresi garang di wajahnya. Harvey York bahkan tidak memandangnya, tetapi hanya minum teh dan berkata ringan. Bagaimana jika aku menolak? Menolak? Black Dog menyeringai, dan kemudian senjata api berburu di tangannya mengarah ke tirai yang baru saja dipasang Harvey York, dan langsung menarik pelatuknya. Dor! Dengan ledakan keras, tirai itu langsung meledak yang membuat Harvey York merasa sangat tertekan. Harganya jutaan dolar. Dia memandang Black Dog dengan raut sedih dan berkata, satu tirai harganya 14 juta dolar, ingatlah untuk membayarnya nanti. Ganti rugi. Black Dog menyeringai, senjata berburu di tangannya mengarah ke vas antik di aula, dan menarik pelatuknya lagi. Dor! Dengan suara nyaring, vas di Hangguan Kill berubah menjadi potongan-potongan. Tidak ada lagi omong kosong, dan aku jamin kamu akan hancur berkeping-keping seperti vas ini. Harvey York, berhenti bicara omong kosong. Aku memberimu 10 menit, lepaskan orang itu. Pangeran Gibson yang melihat pemandangan ini, sedikit menyipit dan berkata, Tuan Muda York, orang-orang benua hitam ini sangat arogan. Sebaiknya, kamu hindari dulu dan serahkan padaku. Harvey York berkata ringan. Apa yang harus dihindari? Kita adalah warga negara yang baik, yang memiliki sertifikat. Mengapa kita harus menghindari gonggongan anjing liar di depan kita? Ayo, panggil kantor polisi dan laporkan. Kelopak mata Pangeran Gibson berkedut dan dia berkata dengan suara rendah. Tuan Muda York, kamu juga tahu bahwa orang-orang dari keluarga John yang sekarang bertanggung jawab atas kantor polisi Golden Sands. Mereka mungkin tidak akan datang. Harvey York tersenyum dan berkata, dia akan datang. Katakan padanya, aku di sini untuk melenyapkan seseorang. Dan aku akan melenyapkan Karina malam ini. Sekarang korban dan saksi ada di tempat kejadian, dia pasti datang ke sini untuk menangkapku. Aku tahu Capri John sangat membenciku. Mata Pangeran Gibson berbinar, dan dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor di samping. Melihat Pangeran Gibson menelpon, Black Dog mencibir dan berkata, oh kamu ingin menelpon seseorang? Karena kamu tidak takut mati. Aku akan memberimu waktu setengah jam. Aku ingin melihat, siapa yang bisa kamu panggil. Harvey York menyesap dari cangkir tehnya, dan kemudian berkata dengan ringan. Aku tidak tahu siapa yang bisa aku panggil. Tapi aku hanya tahu bahwa begitu orang itu tiba, kalian semua harus berlutut. Berlutut. Black Dog mendengus dingin. Kami tentara bayaran dari benua hitam tidak akan pernah tahu bagaimana menulis kata berlutut. Jangan suruh aku berlutut. Jika kamu bisa membuatku takut, aku akan memanggilmu ayah. Harvey York tampak jijik dan berkata, jangan. Aku tidak bisa melahirkan anak sepertimu. Kamu masih ingin bersamaku, apakah kamu pikir kamu layak? Mendengar kata-kata Harvey York, Black Dog benar-benar sangat marah. Dia melangkah maju, dan senjata api berburu di tangannya diarahkan ke dahi Harvey York. Bocah kecil, coba katakan lagi. Harvey York berdiri dengan tenang, mengeluarkan tisu dan membungkus tangan kanannya, lalu menepuk wajah Black Dog itu dengan jijik, dan berkata, kalau begitu, aku akan mengatakannya lagi. Kamu tidak pantas. Karena kamu sangat marah. Ayo tarik pelatuknya. Aku ingin melihat apakah kamu dapat menanggung konsekuensi seperti itu. Kamu. Black Dog dikejutkan oleh aura Harvey York, dan dia tidak berani menarik pelatuk untuk sementara waktu. Chapter 5424. Vroom. Suara mesin mobil kembali terdengar dari arah gerbang. Saat berikutnya, beberapa mobil polisi diparkir di pintu masuk Aula Fortune. Segera setelah itu, sekelompok detektif dengan peluru tajam menendang pintu dengan keras. Capri John yang mengenakan seragam putih, berjalan dengan arogan pada saat ini. Sebelum dia bisa melihat situasi di depannya dengan jelas, dia berteriak keras. Berhenti. Dasar bajing. Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini berada di bawah kekuasaan Golden Sands? Kamu tidak tahu bahwa kepala polisi Golden Sands saat ini bukan lagi Sampa Sorendrav? Aku bersikap adil dan terbuka. Aku berspesialisasi dalam keadilan. Siapapun yang melakukan melanggar hukum, akan sama di depan kami. Siapapun yang berani melakukan pembunuhan dengan senjata api harus. Di tengah kata-kata Capri John, dia tiba-tiba berhenti. Karena dia bisa melihat dengan jelas, orang yang dahinya terkena senjata api saat ini adalah Harvey York. Siapa yang akan dibunuh dengan senjata api? Siapa yang akan ditangkap? Sesuatu yang tidak sesuai dengan pikirannya. Dan wajah Black Dog langsung membeku pada saat itu, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Bukankah Nona Karina mengatakan bahwa bahkan jika membakar Aula Fortune, tidak akan ada pejabat dari pemerintah yang akan ikut campur tangan? Mengapa polisi tiba-tiba datang? Dan orang itu adalah pemimpin kepolisian Golden Sands. Pada saat ini, Black Dog tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Oh, bukankah ini kepala kantor polisi Golden Sands, Direktur Capri John, yang selalu mengikuti hukum raja dan akan menegakkan keadilan bagi rakyat jelata? Harvey York memandang Capri John dengan setengah tersenyum. Direktur John, orang-orang benua hitam ini masuk ke Aula Fortune sesuka hati mereka. Bukan hanya merusak barang-barangku, tetapi mereka bahkan akan menyakitiku.
Jika bukan karena kamu datang tepat waktu, mungkin hidupku akan hilang. Hari ini, aku ingin meminta Direktur John untuk menegakkan keadilan untukku. Saat berbicara, Harvey York berkata dengan benar. Pangeran Gibson, nyalakan telepon untuk siaran langsung. Kita harus merekam video Direktur John yang memimpin keadilan. Posting di internet dan biarkan semua orang mengacungkan jempol pada Direktur John. Direktur John, jangan khawatir. Aku pasti akan mengirimimu Panji. Aku memikirkan segala kebaikanmu. Dengan satu hati untuk Direktur dan rakyat. Keluarga John adalah keadilan di dunia. Mendengar kata-kata Harvey York yang benar dan menakjubkan, tenggorokan Capri John menjadi manis, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia menatap Harvey York dengan ekspresi seolah-olah ingin memakannya hidup-hidup. Bajing ini, dia menipuku. Pada saat ini, Capri John memiliki keinginan untuk mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan langsung meruntuhkan Harvey York. Namun melihat Pangeran Gibson yang sudah mengeluarkan ponselnya, Capri John hanya bisa menahan dorongan hatinya, menarik napas dalam-dalam, dan memaksa dirinya untuk tenang. Detektif lainnya saling memandang dengan cemas. Semua detektif ini adalah orang kepercayaan Capri John, dan Capri John telah memberitahu mereka tentang apa yang akan mereka lakukan saat tiba. Setelah dia melihat Harvey York melakukan pembunuhan, apakah itu nyata atau palsu, mereka akan menghapuskannya. Tapi sekarang situasinya berbeda. Kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Pada saat ini, Black Dog segera bereaksi. Dia melirik Capri John dan buru-buru berkata, Direktur John, kami adalah bawahan Nona Karina. Nona Karina meminta kami datang ke sini malam ini. Tolong santai saja. Nona Karina. Kamu pasti akan mengingat kebaikannya pada keluarga John. Jelas, bahkan tentara bayaran benua hitam tahu bahwa di negara H, mereka tidak bisa melawan kantor polisi.